Perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM 2203055502011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur PAGT. Yang pertama yaitu membangun dasar-dasar konseling, di mana merupakan langkah awal terutama dalam menciptakan hubungan yang baik. Hubungan yang baik ini berdasarkan hubungan rasa saling percaya, terbuka, kejujuran. Konselor dapat menunjukkan diri sebagai profesional dan kompeten dalam melakukan konseling gizi. Adapun tahapan membangun dasar-dasar konseling, yang pertama yaitu keterampilan komunikasi konselor. Yang kedua yaitu sambutan klien dengan salam dan ramah. Yang ketiga yaitu persilahkan duduk. Yang keempat yaitu ciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kelima yaitu ciptakan suasana nyaman. Yang keenam yaitu hubungan positif, di mana yang termasuk yaitu rasa percaya, terbuka, dan kejujuran. Yang ketujuh yaitu beri waktu cukup bercerita identitas dan masalah. Yang kedelapan yaitu tunjukkan profesionalisis konselor. Yang kesembilan yaitu lakukan probing, dan yang terakhir yaitu jelaskan tujuan konseling. Selanjutnya yaitu tahapan kedua, menggali permasalahan. Langkah ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi klien. Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan wawancara atau mencatat dokumen yang dibawa klien. Tujuan utama pengumpulan data adalah mengidentifikasi masalah gizi dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu teknik menggali permasalahan. Yang pertama yaitu pada tahap ini terdapat kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi data yang sistematis dalam upaya mengidentifikasi masalah gizi dan penyebabnya. Yang kedua yaitu data pokok yang harus dikumpulkan adalah data antropometri, data biokimia, data fisika klinis, dan data riwayat makan, dan yang terakhir yaitu data riwayat personal. Yang ketiga yaitu data yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan standar buku atau nilai normal, sehingga dapat dikaji dan diidentifikasi seberapa besar masalahnya. Yang keempat yaitu kegiatan ini merupakan landasan dasar untuk dapat memberikan konsultasi gizi yang optimal kepada klien. Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan untuk dilakukan pengkajian sampai ditemukan adanya permasalahan harus benar-benar tepat. Selanjutnya yaitu tahapan ketiga, menegakkan diagnosis. Yang pertama yaitu menegakkan diagnosis gizi klien dilakukan berdasarkan pengkajian masalah yang dilakukan pada tahap kedua. Yang kedua yaitu tujuan dari langkah ini adalah menentukan masalah gizi yang dihadapi klien ataupun problem, menentukan etiologi yaitu penyebab masalah, menentukan tanda dan gejala masalah tersebut. Dalam menetapkan diagnosis gizi ada 3 domain yang harus diperhatikan oleh konselor. Yang ketiga, domain tersebut meliputi domain asupan gizi, domain klinik, dan domain perilaku. Selanjutnya yaitu teknik menegakkan diagnosis. Yang pertama yaitu menegakkan diagnosis berdasarkan data pada penggali permasalahan yang mengacu pada masalah, penyebab, tanda ataupun gejala berdasarkan data antropometri, fisik atau klinis, riwayat makan, riwayat personal, biokimia. Yang kedua yaitu libatkan klien untuk memahami masalah yang dialami. Selanjutnya yaitu tahapan keempat, intervensi gizi. Setelah menetapkan diagnosis masalah klien berdasarkan domain asupan, domain klinik, dan domain perilaku, maka langkah selanjutnya adalah menentukan rencana intervensi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami klien. Selanjutnya yaitu teknik memilih rencana intervensi gizi. Yang pertama yaitu pada langkah ini konselor harus memulai melibatkan klien dalam perencanaan. Kedua yaitu konselor perlu mempertimbangkan antara lain identifikasi strategi pemecahan masalah dengan mempertimbangkan masukan dari klien. Yang ketiga yaitu langkah awal dalam pemecahan masalah adalah menentukan kebutuhan energi dan zat gizi lain serta menetapkan preskripsi dietnya. Yang keempat yaitu hal lain yang perlu diperhatikan adalah membuat alternatif pemecahan masalah.
Dalam membuat alternatif pemecahan masalah, perlu mempertimbangkan potensi kekuatan yang dimiliki klien dan faktor yang menghambat program intervensi. Yang kelima yaitu menurut Persegi pada tahun 2010 ada 3 langkah dalam melakukan intervensi gizi, yaitu menghitung kebutuhan energi dan zat gizi, menetapkan preskripsi gizi ataupun diet, dan melakukan konseling gizi. Selanjutnya yaitu tahap kelima, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah langkah terakhir dari suatu proses konseling. Yang kedua yaitu tujuan dari monitoring konseling adalah mengetahui pelaksanaan intervensi sesuai komitmen dan mengetahui tingkat keberhasilan konseling. Adapun teknik monitoring dan evaluasi, yang pertama yaitu konselor bisa melakukan diskusi dan menanyakan tentang pelaksanaan intervensi, meliputi keberhasilan konseling, faktor penghambat, dan faktor pendorong dalam pelaksanaan diet yang dianjurkan. Yang kedua yaitu ada 4 hal yang dilakukan. Pertama yaitu monitoring perkembangan, kedua mengukur hasil, ketiga evaluasi hasil, dan yang terakhir yaitu dokumentasi monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yaitu langkah ke-6 dalam alur PAGT adalah mengakhiri konseling atau terima kasih. Ini merupakan tahap akhir dalam memberikan asupan gizi kepada klien. Dalam langkah ini, profesional kesehatan gizi akan menilai tujuan tercapai, yaitu mengkaji apakah tujuan gizi yang telah ditetapkan pada awal perawat telah tercapai atau tidak. Selanjutnya yaitu menginformasikan klien, berkomunikasi dengan klien tentang pencapaian tujuan gizi, perubahan dalam status gizi mereka, dan rekomendasi lanjutan jika ada. Selanjutnya yaitu memberikan dukungan terakhir, di mana memberikan dukungan terakhir kepada klien dan menjelaskan bahwa mereka dapat melakukan atau mencari bantuan atau konseling gizi jika dibutuhkan. Yang terakhir yaitu mendokumentasikan hasil atau mencatat semua informasi terkait dengan terminasi konseling dan perkembangan klien. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.